kami bicara di tingkatan lokal, ya kita nggak ketemu pandangannya gitu loh. Kita nggak ketemu pandangannya. Selalu bicaranya tentang survei, dan dalam perjalanannya saya harus memimpin Partai Gerindra, dan kemudian saya juga ditunjuk sebagai koordinator wilayah. Jadi sebelum partai koalisi bisa tersambung, tugas saya menyambung-nyambungkannya. Bang, menurut abang Bang Dasko sakti nggak bang? Kenapa? Jagoan nggak? Saya nggak berani jawab. Masa nggak berani sih? Saya nggak berani jawab. Abang ini kan orang politik kan bang. Jalan abang pun jalan politik. Iya. Tapi ini solusi abang teknokratis semua nih bang. Nggak Saya kan kayak 5 tahun jadi ketua DPR. nggak teknokratis. Maksudnya nggak kayak orang politik. Dulu kan ada orang politik DP 0 gitu tuh kan orang politik. OKOC itu orang politik tuh. Oke, welcome to Total Politik. Wah, dan ini kita sudah bersama dengan orang yang disebut sama Pak Bambang Pacul Korea. Oh, yang mana tuh? Ada Korea yang katanya beliau ini dulu orang tidak berpunya, tapi pandai memilih galah. Dan sekarang dilentingkan. Dilentingkan. Nah, itu baru Korea petarung. Paten juga apa tahu Pak Pacul ini kan. Kondisi. Oke. Siapa lagi kau bukan? Andra Sony. Gimana bang? Alhamdulillah baik. Ini baju, gue lihat di mana-mana baju tiap hari putih terus emang Ada branding berapa apa biji? emang nggak punya baju lain sih sebenarnya? 12 tel ada. Wah, kenapa nggak 30 aja sesuai hari Baru gitu? bisa Iya. bikin 12. Kenapa lu nggak kayak ini bang? Apa kayak Pak Prabowo tuh kantong-kantong banyak? Oh, banyak kan? juga. Gitu. Ada Banyak juga. juga. Nanti gua Baju sumbang itu deh banyak satu, Bang, juga. ada. Oh iya. Udah Boleh dijanjiin kan waktu itu? Iya, boleh kan sumbang kan? Boleh. Iya kan? Emang lu Nanti nggak pakai dicatat lagi nanti. baju? Enggak, kalau ada orang mau berpolitik, lu nyumbang minimal ngurangin biaya. Iya kan? Karena kita tahu biaya politik kita kan gede. Sumbangan tapi tidak mengikat. Iya kan namanya nyumbang, Ya, iya nyumbang. kan? Iya kan kita mau infak orang dia mau sekolah musik, sekolah apa kan nggak ada otoritas kita lagi kan? Betul. Iya kan? Ketika sumbangan sudah diberikan, Iya udah selesai. Namanya sumbangan. diserahkan Partisipasi publik, Bang. Siap. Iya kan? Nah, apa gimana, Bang? Sekarang katanya Banten nih jadi arena pertarungan para raksasa. Abang sebagai ketua Gerindra Banten melihatnya gimana nih, Bang? Ya saya nggak ngelihat kayak gitu ya. Saya nggak ngelihat raksasa. Saya cuma ngelihatnya bahwa sebagai ketua partai yang ditetapkan sebagai ketua 6 bulan menjelang pemilu. 6 bulan. Pemilu 2019, Ya, 2024 ya. 2024. Karena ketua saya berpulang, almarhum Desmond Junaidi Maesa. Nah kemudian pimpinan Partai Gerindra DPP menetapkan saya sebagai ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra di Provinsi Banten. Nah 6 bulan menjelang pemilu tentu saya harus bisa segera menyesuaikan ritme dalam rangka memenangkan Pak Prabowo tahun 2024 kemarin. Dan posisinya waktu itu Pak Prabowo belum berpasangan, ya baru memiliki dukungan dari Gerindra. Dan alhamdulillah karena sebelumnya saya adalah sekretaris dari Pak Desmond, gerakan-gerakan yang kita lakukan itu terus berkelanjutan karena memang Provinsi Banten ini kan adalah basis suara Pak Prabowo sejak tahun 2014. 2014 Pak Prabowo menang, 2019 Pak Prabowo menang, dan alhamdulillah 2024 berkat kerjasama seluruh komponen, relawan dan partai-partai pendukung, alhamdulillah Pak Prabowo masih menang. Dan bersyukurnya kemenangan Pak Prabowo kali ini juga dimenangkan oleh banyak wilayah juga di provinsi yang lain. Dan ya alhamdulillah hari ini Pak Prabowo adalah presiden terpilih, ditetapkan oleh KPU sebagai presiden terpilih, tinggal menunggu pelantikan. Nah, abang ini masuk Gerindra ini ceritanya gimana, Bang? Kan tadi ya artinya kan jalan Tuhan nih abang jadi ketua ini kan karena Pak Desmond udah mendahului kita, kemudian abang jadi ketua, kemudian abang jadi ikut dalam pemenang Pak Prabowo dan Pak Prabowo jadi presiden terpilih hari ini. Jalan abang tuh sebenarnya ke Gerindra itu gimana ceritanya dulu, Bang? termasuk tadi ada yang milih galahnya tepat. Nah, Iya. itu kan juga perjalanan hidup juga di partai itu. Pak Pacul cerita itu kan nggak mungkin Pak Pacul sembarangan infonya kan nggak mungkin. Iya, nggak mungkin nggak riset beliau. Kan? Iya. Emang Ya, beliau riset? saya ingat sih ya, I'm watching you. jadi
Partai Gerindra itu berdiri 2008. 2009 itu saya mendaftar melalui online, melalui websitenya Partai Gerindra, DPP Partai Gerindra. Tapi nggak ada respon ya, nggak ada respon, atau saya mungkin nggak cek, saya jarang cek email waktu itu. Sekarang Dan pun kemudian juga saya waktu itu masih wira swasta ya, masih wira swasta di bidang ekspedisi. Jadi lebih banyak di lapangan, ke Tanjung Priok, kemudian juga ke bandara untuk ngurusin barang-barang. Dan saat saya mendaftar nggak ada respon, dia ngalir aja, saya nggak inget lagi gitu. Dan kemudian pendek ceritanya tahun 2013 menjelang pemilu 2014, saya nganter kawan untuk mendaftar di Partai Gerindra sebagai calon DPR RI. Nah, dalam perjalanan saya mengantarkan itu, salah satu pimpinan di DPP Partai Gerindra itu justru bertanya ke saya, kamu nggak nyalon katanya. Ya, saya juga lupa persisnya gimana. Pokoknya intinya akhirnya saya nyalon. Saya nyalon DPRD provinsi di Kota Tangerang yang memang tempat tinggal saya. Dan alhamdulillah kami sama-sama dengan DPP itu, beliau DPR RI, saya di tingkat provinsi. Kami berkampanye bersama-sama, masuk gang, keluar gang, bareng-bareng, dan saya dimentori untuk bagaimana memenangkan pileg saat itu dan pilpres. Dan alhamdulillah saya terpilih dari 10 anggota DPRD Partai Gerindra di tahun 2014, salah satunya saya. Itu 2014 tahun 2014 ya. Itu Bang Dasko udah di DPR belum itu? Ya itu berbarengan yang Oh itu Bang Dasko. ya beliau. Ya abang kenapa malu-malu nyebut nama Bang Dasko? Ya beliau. Gitu. Kenapa sih Bang? Nggak pede banget nyebut Bang Dasko? Nggak enak. Nggak pede apa nggak berani? Ya begitu ceritanya. Oh abang dari awal memang udah masuk ke politik, memang udah sama Bang Dasko berarti ya? Ya saya bareng-bareng, maksudnya bareng-bareng itu pas pencalonan beliau di DPR RI sebagai pendatang baru. Karena sebelumnya beliau kan nggak nyalonkan diri, beliau cuma sebagai ketua Bapilu kan, mengurusi yang lain-lain. Nah waktu itu beliau nyalon di Dapil Banten 3. Dapil yang sama. Saya dapil provinsinya, Ya, beliau ya. dapil RI-nya, beliau lebih luas. Kalau Ya. saya kan hanya mencakup 5 kecamatan. Ya. Nah, kami sama-sama jalan dan beliau waktu itu kami cuma bertujuh ya, bertujuh tandemnya. 7 tandemnya ada di kabupaten dan sebagainya. Dan alhamdulillah beliau terpilih, saya juga terpilih. 7 dari yang ikut itu 5 terpilih. 5 terpilih. Sakti ya Bang Dasko nih dari dulu ya. Berarti maksudnya bisa jadiin berkolaborasi untuk jadiin orang. Ya kami dari orang yang nggak ngerti bagaimana cara untuk menang. Beliau berdiskusi ya, lebih banyaknya sebenarnya diskusi. Terus kemudian kita jalan sama-sama. Nah dalam masa kampanye waktu itu kan kampanye agak lumayan lama, panjang Ya, ya. lebih panjang 2014. Dan kemudian tidak bersamaan. Pilpres dan pileg tidak Pileg bersamaan. duluan ya. Bisa. Nah, ya kita masuk dengan program bagaimana pendataan, terus bagaimana pemetaan, terus kemudian saya waktu itu kalau nggak salah nih, kalau saya nggak salah ingat, saya itu sebenarnya merasa sudah selesai sebelum pemilihan bahwa udah cukup nih Bang, suara saya sekian, perkiraan saya ya. Terus beliau ingetin saya, itu kurang. Kamu harus lebih lagi gitu. Lu harus lebih lagi. Maksudnya lebih lagi melakukan pendataan dan kemudian melakukan pendekatan-pendekatan. Dan benar, saya hanya menang sekitar selisih 2.700 suara dari incumbent. Kan yang paling penting hampir menang Bang. Iya, hampir hampir kalah. kalah. Iya. Ya daripada hampir menang. Iya. Ya, kan? Nah itu pemilu pertama saya. Sama Bang Dasko waktu itu. Ya beliau juga terpilih. Beliau terpilih di Banten 3. Ya. Nah, apa yang membuat Bang Andra yakin sama Bang Dasko waktu itu? Kalau Bang Dasko hari ini kan Udah nggak diragukan. Wah, Orang ya pengen udah. banget jadi apa namanya? Kabinda. Adidas ini kan Saya anak sih, didik apa Bang lebih Dasko ini kan. ya saat beliau memetakan ya cara diskusi ya, lebih banyak sama beliau kan diskusi. Ini kayak gini. Nah, kemudian kita ikuti dan kemudian kita praktekkan di lapangan, betul. Karena kan kita harus bawa nama tuh. Maksudnya kita harus mengkampanyekan diri kita. Kita harus mengkampanye juga DPR RI-nya. Dan sambil jalan itu ya saya lihat oh begini ya caranya gitu. Nah kemudian pengalaman mungkin saya pernah nyeles kan. Saya selalu melakukan canvassing. Dulu kalau seandainya saya nyeles itu satu jalan itu pasti saya salesin semua saya datengin sampai sepatu tipis sebelah patokan saya. Kalau sepatu udah tipis sebelah berarti saya udah benar tuh jalaninnya. Sales apa lu Bang dulu Bang? Ekspedisi. Saya nyeles kargo.
Terus Ya kan? nawarin canvassing itu Ya, gimana? saya bawa kayak brosur, nawarin orang, kan ketemu orang dia bilang saya udah punya pengiriman. Justru kalau dia udah punya pengiriman, begitu saya prospek. Menurut saya kalau dia udah pakai jasa orang lain itu prospek. Kalau itu saya zaman saya sales. Nah, begitu juga waktu kita canvassing terkait dengan pileg. Kalau saya ketemu orang yang kemudian dia bilang, oh saya udah punya pilihan ini, saya gitu ya, bilang ini barang nih gitu. Kenapa gitu logikanya? Ya, Harusnya kan berarti kan dia melek sama politik. Berarti dia aware sama politik. Beda ada lagi orang yang iya aja tapi dia nggak tahu kalau besok mau pemilu. Kalau ini orangnya sadar dan tahu akan ada pemilu. Jadi menurut saya kalau dalam sales itu hot prospect. Ya tinggal saya tindak lanjut. Nah biasanya saya balik lagi tuh dengan cara macam-macam. Mungkin saya numpang ngopi, apa dan segala macam. yang terima karena duit. waktu saya nyeles juga, saya punya pedoman tuh tidak ada kesempatan kedua untuk kesan pertama. Jadi obrolannya itu harus yang menarik bagi dia. Nah itu kita praktekin dan saya selalu berbasis data. Waktu itu diajarkan berbasis data. Karena biasanya orang pemilu itu sering ketemu sama tokoh-tokoh yang bilang saya bisa kasih kamu suara 5.000, 6.000, 7.000. Biasanya caleg-caleg baru itu sur tuh sama kayak gitu-gitu. Tapi lama-lama saya pikir kalau lu bisa 7.000, 8.000 kenapa lu nggak nyalek aja? Itu. Nah belajar dari situ ya alhamdulillah terpilih. Terus berikutnya ya 2014 saya terpilih jadi anggota DPRD Provinsi Banten. Bang tadi lu kan bilang tadi kesan pertama dalam ilmu sales dan ilmu politik kurang lebih sama aja nih. Ya, kesan pertama tuh penting untuk menentukan apa lu ke depannya gitu kan, prestasi lu ke depannya kan. Enggak juga, tidak ada kesan pertama. Apa tadi? Tidak ada kesempatan kedua untuk kesan pertama. Tidak ada kesempatan kedua untuk kesan pertama. Itu gara-gara iklan Aks dulu. Ya kan? Kesan pertama begitu menggoda, ya kan? Selanjutnya terserah Anda. Kalau saya enggak dalam sales waktu itu, kalau kita datang ke tempat orang dari awal udah nggak menyenangkan orang, ya orang nggak akan tertarik sama apa yang kita sampaikan. Jadi kalau kita sudah menyampaikan kesan yang baik, orang itu akan terbuka untuk kita ngobrol. Di situ kita tahu kebutuhannya apa. Apa yang lu lakukan bang supaya bikin orang itu terkesan bang? Kan susah juga tuh. Ya jangan tengil itu aja udah. Jangan tengil, sederhana aja, jangan tengil. Saya ini kan ganteng enggak, ya kan? Badan juga nggak proporsional. Jadi kalau saya datang udah tengil gitu kan, ya orang udah males kan gitu. Jadi saya datang ya biasa standar lah, diajarin orang tua, assalamualaikum kayak gitu-gitu. Lalu saya memperkenalkan diri biasanya. Lalu karena saya memprospek mereka pun, saya punya pertimbangan. Pertama saya lihat kardus banyak. Biasanya kalau orang pengiriman barang tuh kan suka melihara dus kan, nyimpan dus. Kemudian saya lihat, oh ini biasanya dia jual apa barang-barang antik sebagai perlu pengiriman. Pasti ada yang begitu-gitunya. Jadi nggak serta-merta saya lihat toko saya langsung masuk, enggak. Ya itulah. Jadi dari situ ya kesan. Pokoknya saya usahakan kesan pertamanya ya jangan ini supaya bisa ngobrol yang lainnya. Itulah. Nah, Bang, ini kan artinya kan Bang Andra memang berpolitik dan berkarir dari bawah kan di Partai Gerindra gitu. Salah satu yang sampai belakangan ini ribut tuh soal Marcel gitu. Dianggap nggak berkarir dari bawah, tiba-tiba kata siapa? Marcel itu dari tahun 2018. Partai Gerindra itu kan ada yang partai, ada yang sayap. Beliau ini kan sejak tahun 2018 sudah di Satria namanya, Satuan Relawan Indonesia Raya. Salah satu sayap tertuanya di Partai Gerindra. Di Partai Gerindra itu ada Satria, ada Tidar, kemudian ada Pira, ada Kesira, ada Gemira, banyak sekali. Nah, Marcel tuh ada di situ. Tapi kan peserta anggotanya kan banyak. Tahun 2014 aja yang ber-KTA Gerindra itu ada 14 juta. Kalau saya tidak salah ya, ada 14 juta. Nah, lebih dari 14 juta. Awal berdiri lah kalau nggak salah 14 juta. Nah, 2018 itu Marcel sudah menjadi bagian. Walaupun saya nggak pernah ketemu ya. Karena memang banyak anggota Gerindra itu banyak di mana-mana. Berarti anggapan bahwa Marcel dari kader yang menerabas itu nggak tepat berarti. Iya, nerabas gimana? Orang kader Gerindra juga welcome kok. Kan kalau dianggap nerabas itu kalau seandainya ada yang nggak welcome. Justru hari ini Marcel luar biasa dapat dukungan dari kader-kader Gerindra Tangsel. Setiap hari mereka berkeliling dan membawa kegembiraan juga buat teman-teman. Habis nyalek, habis pileg, habis pilpres, ya kan? Terus hadirnya Marcel muncul semangat mereka gitu. Ya underestimate orang selama ini kepada Marcel dibuktikan dengan Marcel rajin turun ke bawah, belanja masalahnya, akhirnya kader-kader Gerindra tuh muncul kesadaran kolektifnya, ya kan, bahwa ya ini Marcel layak untuk diperjuangkan. Dan saya juga terpesona juga. Kenapa? Saya kenceng lari, popularitasnya nggak ada.
Sedangkan orang hari ini mempermasalahkan popularitas saya. Iya. Tapi kenapa orang tidak mempermasalahkan popularitas Marcel, tapi orang justru sudah menilai Marcel tidak punya kapasitas. Iya. Padahal menurut diskusi saya, obrolan saya dengan beliau, ini anak punya kapasitas. Minimal pengalaman hidupnya dia di perkotaan. Ya kan, bagaimana dia ngerasa juga bahwa ternyata permasalahan sampah nggak di mana-mana, baik di Tangsel maupun di Jakarta, ini menjadi masalah utama di perkotaan. Belum lagi masalah air bersih, belum lagi masalah-masalah lain. Dan ternyata rupanya Marcel cepat gitu menyesuaikan diri dengan kebutuhan kota. Dan paling tidak saya lihat hari ini Marcel bisa mampu membuat orang lain ketawa. Dan rupanya dalam diskusi saya dia juga hafal IPM itu. Ya mungkin nggak semua orang tahu IPM, tapi Marcel tahu itu IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Dan dia tahu Indeks Pembangunan Manusia itu tinggi di Tangsel. Permasalahan di Tangsel itu bukan Indeks Pembangunan Manusianya, tapi lebih kepada pemerataannya. Dan Marcel tahu itu pemerataan belum terjadi di Tangsel. Karena yang bagus itu baru Alam Sutra, BSD, ya, tempat lain kan belum merata. Nah, cara dia melihat itu kan menurut saya ya dia memahami permasalahan. Nah, Abang sebagai kader yang dari awal di Gerindra berarti memang nggak ada masalah. Nggak ada masalah dan kita senang. Dan nggak menganggap ini keputusan yang aneh. Loh, kita ini biasa tegak lurus. Setiap pimpinan kita membuat keputusan pasti ada tujuan. Dan tujuan itu yang pasti dilihat respon dari kader kita. Lihatnya kader di Tangsel ya, dan kader di Provinsi Banten. Nggak ada masalah. Dan kita bareng-bareng sekarang. Teman-teman secara kolektif nyetak, secara apa ya? Sukarela nyetak banner. Secara sukarela ngajak beliau keliling-keliling, ketemu sama masyarakat, bahkan ketemu dengan konstituen mereka. Dan yang nggak tersorot oleh medsos dan sebagainya itu gimana masyarakat merespon Marcel. Luar biasa. Menurut saya ya, itu teman-teman boleh cek lah. Iya, makanya keuntungannya apa Bang menurut lu? Kayak Marcel diragukan. Lu juga kan mengalami keraguan yang sama tuh. Ya akhirnya kan terjadi apa? diskusi kan. Terjadi pembanding. Ya kan, saya sih ngelihatnya gini aja. Maksudnya kan nggak melulu harus orang terkenal kan gitu. Ya tidak melulu yang dasarnya basis surveinya besar. Ada beberapa contoh pilkada, ya saya mohon dikoreksi kalau saya salah. Kalau saya nggak salah, waktu Pak Bibit Waluyo incumbent di Jawa Tengah, Mas Ganjar tuh kalau nggak salah 4% startnya. 1,3. Oh malah 1,3 dan kemudian menang. Apa yang bikin dia menang Bang? Ya itu dia, makanya sekarang kan saya baru sadar juga gitu loh bahwa oh ternyata itu membuat saya punya keyakinan. Pak Jokowi di DKI dulu waktu baru masuk itu cuma sekitar 3%, ketika Foke dan 50%-an surveinya. Ya terus ada lagi katanya di NTB, ya Pak Zulkifli Mansah kalau nggak salah ya, itu juga kayak gitu kondisinya. Dan yang terdekat lah, waktu Pak Wahidin Halim melawan Rano Karno, itu surveinya start pas setelah pendaftaran itu 18 lawan 68. Rano Karno 68. Rano Karno 68. Jadi ya tadi saya sih punya keyakinan gitu. Artinya semakin sering kita ketemu dengan masyarakat, semakin sering kita menyampaikan gagasan kita, ya insya Allah lah. Abang gimana merasa diremehkan orang, direndahkan orang itu ada hal yang manfaat mengganggu nggak? Mengganggu. Enggak lah. Saya dari kecil udah biasa dibully. Dari fisik saya udah dibully. Saya kan kecil badannya. Dan kemudian kan kulit ya, dari kulit juga. Kemudian juga banyak item Abang ya. Banyak itemnya yang dibully ya, untuk dibully. Kemudian tambah lagi bapak saya ini kan difabel. Dari kecil saya sudah biasa dikata-katain ya. Kalau zaman dulu tuh kan dikata-katain gitu kan. Dan saya biasa ngelawan ya. Supaya apa? Waktu saya ngelawan itu kan pertimbangan saya, kalau saya dibully terus, kalau saya diam, saya akan seterusnya akan dibully. Dan itu pasti mental saya rusak. Dan waktu itu entah kenapa saya bukan nggak mau dikecilin ya, tapi saya nggak mau ya direndahkan. Dan caranya adalah saya berusaha. Contoh kalau saya nggak punya uang jajan, ya saya berusaha nyari uang jajan tapi dengan cara yang benar gitu. Kadang saya jualan es, saya kadang-kadang jualan kue gitu, kayak gitu-gitulah. Dan tujuan jualan itu cuma menutupi itu tadi, saya pengen jajan seperti yang lain-lain ya kan. Dan ya itu kebiasaan. Jadi kebiasaan yang membuat saya nggak pernah nunggu gitu. Jadi kalau saya butuh sesuatu, saya pengen sesuatu ya saya usaha.
Makanya kan guru matematika saya waktu kelas 2 SMP itu ada namanya Pak Abdul Tampu Bolon. Dan orang-orang yang menyampaikan hal-hal baik, walaupun waktu jadi guru dia killer termasuknya, saya selalu coba sebut namanya terus. Mudah-mudahan saya nyebut namanya itu bagian dari doa, karena beliau udah nggak ada kan. Pak Abdul Tampu Bolon itu guru matematika. Dia selalu bilang jangan tunggu besok, apa yang bisa kamu kerjakan hari ini. Dan ternyata perjalanan saya membawa saya ke hal-hal yang begitu. Contoh, waktu almarhum Pak Desmond meninggal, kami kehilangan pimpinan menjelang 6 bulan menjelang pertarungan pemilu. Dan semua lawan-lawan partai-partai politik dalam pileg itu pasti akan berusaha mengejar kami, karena kami kan sedang dalam posisi tertinggi. Saya jadi ketua DPRD di Provinsi Banten karena hasil pemilu 2019. Jadi akhirnya kan Gerindra jadi benchmark di Provinsi Banten, kenapa bisa menang dan sebagainya. Dan dalam perjalanannya saya harus memimpin Partai Gerindra, dan kemudian saya juga ditunjuk sebagai koordinator wilayah. Jadi sebelum partai koalisi bisa tersambung, tugas saya menyambung-nyambungkannya. Dan itu kita lakukan, alhamdulillah ya hasilnya memuaskan. Bang, abang tuh nggak ada minder bang. Kan orang politik kan sekolahnya bagus-bagus gitu kan. Abang ngelihatnya selama abang jadi pejabat publik sekarang ini ya. Dulu ya pertama kali saat saya ditunjuk jadi ketua DPRD, saya sempat ada kepikiran nggak mau. Karena saya ngerasa waduh, itu kan ketua DPRD tinggi banget gitu. Jadi anggota DPRD aja udah sebuah prestasi buat saya, buat keluarga saya. Ini ketua pula. Ini ketua dan yang pengen kan juga banyak. Iya. Ya kan, kemudian saat saya ditunjuk itu ya pimpinan saya cuma nyatakan ya memang hak lo. Karena waktu itu saya sekretaris. Dan ketidakpedean saya itu terbukti pada hari pertama paripurna. Itu palunya lepas. Palunya lepas. Itu abang yang mimpin tuh ya. Saya mimpin pertama lepas. Gimana gitu, lepas cerita? karena gemeter gitu kan. Dan kemudian kan itu kan kalau paripurna itu Derdek ya bang. ya bukan ngedrek. Biasa kan yang pertama itu pasti selalu lah. Yang pertama itu pasti langkah pertama, ya kan. Pokoknya yang pertama. Sekolah juga hari pertama juga orang tua nganterin saya. Hari pertama kuliah, hari pertama sekolah, saya kan nggak diantar sama orang tua. Udah terbiasa juga gitu. Nah, Malam pertama kan ya. Jadi hal-hal yang pertama pastilah kita membuat kita tegang, ada rasa nggak bisa. Tapi biasanya setelah kita melewati hari pertama itu, ya baru kita mulai muncul biasanya percaya diri. Nah, terkait dengan waktu saya ditunjuk jadi ketua DPRD itu, ya alhamdulillah rupanya pertama ada demo, ya kan. Saya ngerasa ya mereka minta ketua DPRD keluar, ya saya keluar, saya dengerin mereka. Dan ternyata Ini pertama kali ngadepin demo nih. Pertama kali saya menghadapi demo sebagai ketua DPRD. Iya. Kita ngobrol, ya selanjutnya akhirnya begini ya, lama-lama terbiasa. Kuncinya adalah mendengarkan. Nah lama-lama ya isinya kan sebenarnya anggota DPRD itu kan ada yang punya kelebihan di bidang ini, nggak ada yang semuanya dia mengerti gitu kan, dan semuanya itu bisa dipelajari. Menurut abang bang, ketika jadi pejabat publik, apalagi level ketua DPRD provinsi besar di Indonesia itu Banten gitu, saya nggak bilang sekolah itu nggak penting, tapi background pendidikan, sekolah bagus segala macam itu membantu nggak sih untuk pekerjaan Bang Andra? Kalau kita bilang itu sebagai patokan ya menurut saya nggak juga. Yang saya alami ya, yang saya alami. Contoh, saya ini kan kuliah saya itu D3 ilmu pemasaran. Manajemen perusahaan. D3 saya selesai 5 tahun. Umumnya orang kan selesainya 3 tahun. Saya di D3. 21 tahun saya masih tetap D3. Dan saya jadi ketua DPRD itu posisi saya D3. Teman-teman saya ada yang paket C. Tapi dia mampu kerja, dia paket C, SMA-nya tuh paket C. Dan secara undang-undang itu kan dibolehkan untuk dia maju. Ada juga teman saya yang profesor. Ada juga yang cuma tamatan SMA tapi ketua komisi. Mampu bekerja. Karena kan persyaratan undang-undangnya kan tamat SMA. Bahwa kemudian hari ini saya sudah menyelesaikan magister saya, itu keinginan saya untuk menambah. Dan itu juga anjuran dari almarhum Bang Desmond salah satunya. Lu isi kepala lu. Baca buku. Kelemahan saya ini kan baca buku. Saya lebih senang mendengar orang cerita dibandingkan membaca buku. Kalau baca buku biasanya saya cuma ngutip-ngutip aja gitu kan. Nah kalau dengar cerita ini kan banyak dimarahin, itu juga cerita. Dan kalau pertanyaannya apakah kuliah penting? Tapi bukan berarti orang yang cuma menamatkan pendidikannya dari paket C gitu, itu nggak bisa berprestasi. Bisa. Ada nggak bang pengalaman lu dalam memimpin nih di parlemen ini
yang lu hasilkan atau lu bisa menyelesaikan masalah bukan dengan cara sekolahan? Dari pengalaman hidup lu yang agak panjang nih. Oh ya banyak sebenarnya karena saya nggak merhatiin bahwa itu hasil sekolah atau bukan. Karena kan kata Ki Hajar Dewantara itu kan setiap orang adalah guru, setiap tempat adalah sekolah. Oh, iya. Ya kan? Canggih. Benar nggak? Saya salah nggak nih? Enggak benar, udah benar Iya, itu. salah. Jadi saya ketemu sama kalian juga kan kalian guru saya. Gue guru BP lah gua. Enggak, maksud saya gini, setiap proses itu adalah proses pembelajaran. Saya dulu kan melihat gubernur itu kan silok banget saya. Ya kan, gubernur loh. Lah saat saya jadi ketua DPRD, gubernur tuh ketemu sama saya. Kita dalam posisi duduk sama tinggi, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Sama-sama perlu. Dia perlu saya perlu dia juga. Sekarang gimana gubernur, masa dia harus ngomong sama 85 anggota DPRD? Ya dia memakai cara ya dia menggunakan ngobrol. Saya juga ngobrol sama Forkopimda. Forkopimda itu isinya Kapolda bintang 2, Kajati bintang 2, Danrem bintang 1. Ya kan itu kan orang-orang sekolah semua. Dan ternyata kita bisa nyambung. Ternyata kita bisa ngobrol dan ternyata selama hati dan pikiran kita nggak jauh, ya ketemu bisa jalan. Masalah paling sulit yang pernah lu selesaikan waktu lu mimpin di DPRD Banten apa Bang? Ya? Yang menurut lu wah ini kayak berat tapi wah akhirnya bisa gue selesaikan. Mungkin Bang Banten kali ya, salah satunya Bang Banten ya. Saat Bang Banten itu nyaris ras dan kemudian bila mana tidak ditangani dengan baik itu bisa mengakibatkan krisis keuangan baru kan. Ada bank yang kolaps dan sebagainya. Dan ternyata komunikasi saya dengan gubernur, dengan sekda, dengan teman-teman, ya kita bisa menyelesaikan dan alhamdulillah sekarang Bang Banten posisinya dalam keadaan baik. Itu padahal saya nggak ada ilmu keuangan, saya nggak ada ilmu perbankan. Nah, gimana Bang? Ya itu komunikasi, komuni solusi. Iya, kita komunikasi ngobrol, solusi ya. Iya, kalau kita ngobrol. Oh ini dari dia maksudnya dari gue gitu siapa yang ngomong ke gue deh. Kalau kita ngobrol, terus kita ketemu lah ya, kita ngobrol, ya terus pasti ada ketemu solusi lah. Yang masalah itu adalah kalau pemimpin itu membuat keputusan, membuat kebijakan nggak pernah ngajak orang lain ngobrol. Nah, dan saya kan 85 anggota, ya kan pimpinan aja ada 5. Belum tentu isi kepalanya sama, jari aja 5 beda-beda, apalagi manusia. Ternyata itu bisa kita selesaiin bareng-bareng. Tapi balik lagi nih Bang ke konteks nasional nih. Banten nih akan jadi pertarungan antar Kim katanya. Kenapa? Pertarungan antar koalisi Indonesia Maju. Terus? Nah, Abang ngelihatnya gimana Bang? Apakah ini akan nantinya akan terjadi internal competition-nya koalisinya Pak Prabowo lebih awal atau ini sebenarnya ya nanti juga apakah ini akan jadi internal competition yang nantinya merugikan atau gimana Bang melihatnya? Apakah ini saya sih nggak dalam kapasitas atau mungkin level saya belum bisa menganalisa sampai ke sana ya. Tapi kalau saya kan sederhananya gini, saya mendapatkan rekomendasi dari ketua umum partai saya itu untuk maju sebagai calon gubernur Provinsi Banten. Dari surat rekomendasi tersebut tuh ada 4 perintahnya. Perintah pertama itu adalah membangun atau komunikasi atau membangun konsolidasi dengan kepengurusan Partai Gerindra yang ada di seluruh wilayah Banten, mulai dari tingkat TPS sampai ke mulai dari tingkat provinsi sampai dengan tingkat kabupaten kota, kemudian kecamatan, kelurahan sampai ke TPS. Nah itu sudah saya kerjakan. Perintah keduanya adalah melakukan komunikasi dengan partai-partai politik untuk bisa istilahnya berlayar ya, untuk bisa maju sebagai calon yang didukung oleh partai politik dan gabungan partai politik. Alhamdulillah komunikasi tersebut ya 8 partai politik yang memiliki kursi di DPR itu bersama-sama dengan kita. Artinya saya merasa tugas itu sudah saya kerjakan. Yang ketiga tugasnya itu adalah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan tingkat keterkenalan, kemudian tingkat kesukaan dalam rangka memenangkan pemilu ini. Itu juga sedang saya kerjakan. Ya hasilnya baru kelihatan nanti setelah tanggal 27 November. Kemudian yang keempat yang paling penting menurut saya adalah menjalankan manifesto politik, perjuangan politik Partai Gerindra.
Nah, itu yang harus saya kerjakan. 4 itu yang saya kerjakan. Jadi saya nggak pernah kira-kira saya lawannya siapa dan sebagainya. Ya saya nggak fokus ke sana. Fokus saya adalah gimana 4 tugas tersebut saya bisa kerjakan. Nah, masalahnya Banten ini kalau bahasanya Ari ini agak lain nih. Karena Kim yang lain terutama di provinsi-provinsi kunci ini udah relatif sepakat nih. Ya. Udah kompak lah. Nah, tapi kenapa kesannya di Banten ini ada semacam tadi ada civil war nih, internal competition. Kenapa sama Golkar nggak bisa deal sih, Bang? Ya, Tidak seperti provinsi-provinsi lain, kan abang yang diminta untuk jaga bangun komunikasi. Ya kalau juga. komunikasi kan kita udah ngobrol. Udah ngobrol sama Golkar. Kita udah ngobrol. Terus apa yang bikin di kita provinsi ngobrol lain kan kita cetak kalau di sini dalam enggak? hasil obrolan kita itu ya kita menyampaikan lah. Kalau istilah sekarang apa proposalnya gitu ya. Nah, Kita menyampaikan kalau bisa kita bersama-sama. Ya kan? Ya ternyata dalam penilaian kami bicara di tingkatan lokal ya kita nggak ketemu pandangannya gitu loh. Kita nggak ketemu pandangannya. Selalu bicaranya tentang survei. Kita bicara ini kalau seandainya patokannya itu ya kira-kira posisi Gerindra ada di mana gitulah kurang lebih. Patokannya itu maksudnya? Ya. Jadi ini gini lah kurang lebih. Kalau sama Gerindra nggak menang lah gitulah. Saya terbuka aja lah kalau sama Gerindra nggak menang gitu. susah nih barang nih. Ya susah nih harusnya dengan ini gitu loh. Kata Golkar. Pokoknya hasil komunikasi gitu kan, hasil komunikasi. Lu mau tajam materi langsung sana aja. Gua kan ada pesennya kan begitu-gitu. Kan abang sendiri aja pun ada 4 tadi. Kan 4. Iya. Yang satu udah saya kerjain. Yang kedua udah untuk berlayar itu kan perlu 20 kursi. Iya, Saya udah dapat 72. Udah itu. Iya, perbedaannya kata Ari. Kenapa Banten agak lain? Iya. Yang lainnya udah bisa kompak nih. Ya tanya sama yang lain lah, kenapa? Lah kok tanya sama yang lain? Enggak. Berarti lu gagal loh membangun komunikasi dan membangun Syarat deal itu, Bang. membangun komunikasi, saya harus mendapatkan persyaratan untuk bisa mendaftarkan ke KPU. Ini kan kita udah deklarasi, kita udah punya pasangan, dan kita udah berpasangan. Bang izin bang. Nah, Kan kenapa? kalau komunikasi ini. Iya, teko muni solusi. Iya. Udah teko saya, udah muni saya nggak ketemu solusinya. Bang, menurut abang Bang Dasko sakti nggak, Bang? Kenapa? Jagoan nggak? Bang? Saya nggak berani jawab. Masa nggak berani sih? Nggak, saya nggak berani jawab. Bukan, saya berpikirnya gini. Bang Dasko yang saya kenal itu adalah orang yang rasional, kemudian orang yang komit, yang pasti komit, yang pasti komit. Oh ya, saktinya di situ tuh maksudnya. Yang pasti komit. Maksudnya komit tuh orang nggak pelupa. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu, udah nyampein ke dia selesai bang, sekian, nanti akan ditanya, ya kan? Dan Nggak lupa Ri. Dan terbiasa juga kalau memberikan sesuatu pekerjaan partai gitu ya, kita kerjakan, ya kita nih terpacu untuk berhasil. Dan ya saya terbiasa begitu juga, ya kan? Karena ya kita di partai politik ini menyangkut banyak orang, ya jadi kita harus berhasil. Nah, Jadi saat hari ini saya diputuskan oleh partai Gerindra dan gabungan koalisi Banten Maju untuk menang, ya saya nggak boleh berpikir gagal, saya harus berpikir menang. Dan kerja saya hari ini adalah ke arah sana. Gua kalau harus menilai nanti salah menilainya. Tapi kalau lu tanya penilaian gue pribadi tadi, ya pertama memang benar. Artinya mentor ya. Kan kadang-kadang ada yang kita tanya, tapi kan kadang-kadang kita cuma merhatiin. Kita merhatiin, oh begini ya cara bangun komunikasi sama orang. Oh ternyata kita harus punya komitmen ya. Kalau kita ngomong A ya harus A, ya kan? Nah itu yang saya lihat dari dia, Dari Bang Dasko. dari Bang Dasko. Jadi kalau Itu kita pelajaran berharga. itu luar biasa berharga. Karena apa? Waktu kita ini kan sedikit untuk menghadapi yang nggak komit gitu loh. Jadi bagi saya beliau komit. Termasuk saat memutuskan Partai Gerindra ya, memutuskan saya maju sebagai calon gubernur. Ya saya juga kaget gitu. Saya kaget karena kan dari awal kan saya memang tidak pernah mempersiapkan diri untuk menjadi kepala daerah. Karena saya sadar diri, ya kan? Badan kecil baju kegedean. Ya kan? Iya badan kecil baju kegedean, artinya terlalu besar itu, terlalu besar. Tapi karena saya terbiasa melakukan sesuatu pekerjaan-pekerjaan kolektif bersama-sama dengan teman-teman, pimpinan dan sebagainya, dan saya merasa kebersamaan itu ada sejak dulu, saya nggak mungkin ditinggal sendirian. Dan saya yakin gitu loh, upaya-upaya bersama sedang dilakukan. Saya melakukan upaya-upaya di lapangan, komunikasi-komunikasi dilakukan oleh pimpinan-pimpinan, dan saya punya keyakinan saya menang. mantap. Mantap.
Apa Ri? Lu lirik apa Ri? Banten. Terus kesima kita sama Iya, jawaban abang. ketegasan dan Iya. kan terkomunikasi apa. Nah, di soal Banten, Bang, kita melihat ya, Banten ini kan provinsi yang karakteristiknya apa namanya sangat unik sebenarnya. Ada daerah yang betul-betul urban, ada yang betul-betul rural gitu ya. Nah, sebagai gubernur ya, abang ngelihatnya bagaimana sih menjawab ketimpangan di Banten yang luar biasa, Bang? Maksudnya ada daerah yang kaya kayak Tangsel, Tangerang gitu ya, yang sangat karakteristiknya sangat urban, tapi juga ada yang Baduy gitu ya, yang bahkan suku yang masih merawat Arifan lokal. kearifan lokalnya yang cenderung tertutup gitu ya. Nah, dia abang ngelihat apa terobosan abang dibandingkan pemerintahan sebelumnya gitu ya di Banten untuk menjawab persoalan ketimpangan. Ya, saya tinggal di Provinsi Banten, atau tepatnya saya tinggal di Celduk, Kota Tangerang itu sejak tahun 89. Dan saya nggak bisa sekolah di sana karena waktu itu saya pindahan. Nah, pindahan tuh sistemnya dulu sistem rayon, jadi ngurusnya mesti ke Bandung. Nah, alhamdulillahnya sejak tahun 2000 Provinsi Banten itu berdiri, dimekarkan, ya, agar pelayanan publik semakin dekat ke masyarakatnya, nggak perlu ke Bandung lagi. Nah, kemudian terjadi pemekaran. Ada salah satu pemekarannya adalah Kota Serang dan Kota Tangsel, sehingga akhirnya ada 4 kabupaten dan 4 kota. Luas Provinsi Banten ini secara keseluruhan 9.000 km persegi lebih. Dan kemudian 9.000 km persegi lebih ini sepertiganya ada di Lebak. Lebak ini kan kalau bicara sejarah kan panjang ya, dimana politik etis lahir di sana. Ya. Ada Multatuli dengan Maksavlarnya di sana. Ya kan, ternyata kondisi hari ini ya gak jauh berbeda seperti apa yang tersampaikan di Maksavlar tersebut. Artinya apa? Dengan sepertiga wilayah Provinsi Banten ada di sana, orang selalu melihat Banten itu cuma Tangerang. Ya, paling dekat Jakarta. Paling dekat sama Jakarta. Padahal Tangerang Selatan itu luasnya hanya 147 km persegi. Kota Tangerang itu 167 km persegi, kurang lebih ya, plus minus. Kemudian Kabupaten Tangerang itu 1.000 km persegi. Digabung pun masih gede Lebak. Pandeglang itu luasnya 2.700-an kilometer persegi. Nah, hari ini IPM Provinsi Banten itu sudah termasuk tinggi kalau dibandingkan rata-rata nasional, sekitar 73 sekian. Tapi kalau kita zoom satu persatu, Lebak itu rendah. Pelayanan kesehatannya atau UHC-nya, Universal Health Coverage-nya itu juga rendah. Nah, sedangkan kalau kita bicara provinsi kan keseluruhan. Nah, saya melihatnya selama ini kepemimpinan sebelumnya itu seperti kabupaten ke-9. Maksudnya? Ya, gubernurnya belum bisa mengayomi gitu 8 kabupaten kota ini. Dan terjadi semacam tanpa nggak kelihatan atau mungkin kelihatan juga lah. Itu sulit berkoordinasi. Karena apa? Ngerasa gue kan juga dipilih. Oh. Ya kan? Ngapain manggil-manggil rapat-rapat terus? Sedangkan mereka punya APBD sendiri, provinsi punya APBD sendiri, dan kemudian masing-masing mempertimbangkan ini kewenangan kabupaten kota, ini kewenangan provinsi, sehingga akhirnya ya yang punya fiskal kuat ya dia akan tumbuh sendiri. Betul. Sehingga Pandeglang dan Lebak ini bersusah payah bagaimana caranya supaya mereka bisa ikut tumbuh, sedangkan APBD-nya, PAD-nya, pendapatan asli daerahnya jauh timpang. PAD Kabupaten Lebak itu 450 miliar satu tahun pendapatan asli daerah. Itu mostly dari RSUD itu kayaknya. RSUD itu 150 miliar, BLUD, dan itu nggak bisa dipakai buat yang lain, hanya urusan rumah sakit. Dia punya cuma 300, sisanya itu adalah dana transfer, dana perimbangan dan sebagainya. Kita bandingkan dengan Tangsel dan Kota Tangerang. Tangsel itu hampir 2 triliun atau mungkin udah lebih dari 2 triliun lebih. PAD-nya. Iya, lebih. Ya kan, untuk mengelola 7 kecamatan, 54 kelurahan, dan penduduknya kurang lebih ya hampir sama dengan Lebak.
infrastrukturnya lebih banyak dibangun oleh swasta. Ada perumahan Alam Sutra di sana, Bumi Serpong Damai di sana, Bintaro Jaya di sana, ya kan, Geraha Bintaro di sana, Villa Pamulang Mas dan sebagainya itu dibangun oleh infrastruktur dan memang menjadi wilayah pemukiman dan makanya artinya dan kemudian gini juga sumber PAD-nya juga, PBB-nya, NJOP-nya kan tinggi, nilai jual objek pajak sebagai dasar perhitungan PBB tinggi di Tangsel, di Lebak. Rumah tidak layak huni masih banyak, gimana kita mau tagih PBB-nya, ya kan? Dan kemudian juga pajak hiburan, pajak restoran dan sebagainya itu luar biasa di sana. Dan itu akan tumbuh dengan sendirinya karena itu pemukiman, orang-orang banyak duit tinggal di sana, sehingga restoran pasti akan buka di sana, mall pasti akan buka di sana, bahkan rumah sakit juga banyak buka di sana. Di Lebak, rumah sakit hanya punya cuma satu rumah sakit, RSUD-nya. Satu rumah sakit yang RSUD Provinsi Banten, satu RSUD Lebak. Orang mau buka rumah sakit di sana, timbal baliknya lama, ya kan? Karena nggak punya jaminan BPJS lah gitu. Warganya nggak semuanya punya BPJS. Ya gimana bisa mereka punya BPJS? Orang PAD-nya rendah. Nah bayangan saya sebagai gubernur, ya saya kepengen berkeadilan. Artinya adil itu kan nggak harus rata. Yang udah kuat secara fiskal ya kita dorong untuk terus mempertahankan kekuatan fiskalnya. Untuk yang belum kuat seperti Lebak dan Pandeglang, ya harus kita bantu dong. Apa yang kita bantu? Salah satunya konektivitas. Ini kalau orang dari Malimping sana atau orang dari Bayah sana mau ke Jakarta, berangkatnya di jam yang sama dari orang berangkat dari Semarang, duluan yang Semarang nyampenya. Karena terobosan infrastrukturnya. Kalau di Lebak tuh jauh. Itu baru bicara orang kalau pengen jalan-jalan. Gimana kalau orang sakit? Orang sakit di Bayah sana pengen ke rumah sakit yang terdekat kan Malimping. Kalau dia di pinggir jalan raya oke. Tapi kalau ditinggalnya di dalam. Makanya kalau kita dengar masih ada yang ditandu dan sebagainya itu fakta. Dan kita melihatnya harus ada upaya bersama, upaya keras melakukan lompatan percepatan pembangunan wilayah Banten. Nah, saya sangat berharap perhatian pemerintah pusat terkait dengan itu. Itu penting sekali karena terus terang Lebak ini ini berbatasan dengan dia kan di laut samudra ya, dan itu nggak jauh sebenarnya dari Christmas Island atau Australia. Ya kan untuk wilayah pertahanan juga penting juga kan lihat sana dan potensi alamnya luar biasa, potensi budayanya luar biasa, ada suku Baduy di sana yang kearifan lokalnya mereka terus jaga, gimana mereka nggak merusak alam dan sebagainya. Bang, apa yang membuat Banten itu sulit melakukan konsolidasi anggaran dengan pusat, dengan provinsi, dan dengan kabupaten kota selama ini, Bang? Kan kita lihat banyak program pemerintah pusat yang dikonsolidasikan dengan provinsi, dengan gubernur gitu. Beberapa daerah tuh ada yang berhasil dan sangat progresif tuh. Sulawesi Utara gitu misalnya. Enggak, kalau di Lebak Pandeglang ini memang terlalu luas. Luas sekali wilayahnya. Jadi untuk wilayah yang sangat luas tersebut ya bantuan-bantuan sekedarnya ya nggak bisa ngangkat, mesti ada percepatan ya. Salah satunya provinsi lah, provinsi dengan APBD-nya ya bisa mensupport lebih. Ya tentu kita berharap dengan pemerintah pusat karena ini kan penting sebagai cermin keberhasilan pemerintah pusat. Salah satunya nanti Banten yang paling dekat dengan ibu kota, dengan pusat perekonomian, tapi ya masih tertinggal gitu. Loh, kita nggak malu itu untuk ngomong tertinggal. Ya memang kita tertinggal untuk wilayah pertumbuhan kita tertinggal. Nah alhamdulillahnya sekarang kan udah ada pembangunan yang luar biasa terkait dengan dibukanya jalan tol Serang Panimbang. Nah akan tumbuhlah daerah-daerah pertumbuhan ekonomi baru. Tapi ini kan harus disikapi oleh pemerintah daerah, baik pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi, supaya betul-betul ada pertumbuhan daerah ekonomi baru. Jangan sampai pertumbuhan ekonominya di situ-situ lagi. Nah ini yang harus kita upayakan. Ya, apa Bang sektor yang akan menjadi prioritas utama Bang? Pertanian pasti. Ya, kalau industri ya tetap ya, industri tetap. Tapi pertanian merupakan hal yang harus kita seriusi gitu loh. Karena pertama Banten ini kan penduduknya 12 juta kalau siang. Kalau malam itu penduduknya bisa lebih. Karena orang dari Jakarta tinggal di daerah sekitaran Banten. Oke, Bantennya mungkin Tangsel, Kota Tangerang atau Kabupaten Tangerang. Dan ini kan potensi, salah satunya pangan. Kebutuhan pangan kan Banten bisa menjadi sumbernya. Selama ini belum ya jadi rujukan.
ya selama ini yang kita rasakan petani kita masih tertinggal. Ya kan? Harga gabah kita dan sebagainya juga petani belum bisa menikmati. Nah, saya ada gitu cita-citanya, kepengen itu gimana kita bisa menjadi sentral atau pusatnya di suppliernya dari kebutuhan pangan di sekitaran Jakarta. Ya kita kepengen ada pasar regional, jangan semuanya di pasar induk atau pasar Cipinang. Kita punya jalan tol dari Sumatera, orang kalau sebelum sampai ke pasar induk kan bisa kita dulu di Serang. Kita harus bisa berani membuka gitu, seperti yang dilakukan Dendles. Dia buka Anyar Panarukan, sampai sekarang ya jalannya itu aja, cuma dilebarin. Akhirnya pusat pertumbuhan ekonomi ya sepanjang Anyar Panarukan. Nggak ada yang merubah jalannya ke selatan kan untuk buka jalan lagi. Kuncinya infrastruktur ya Bang? Infrastruktur salah satu. Makanya ya sebagai kader Prabowo kan arahan yang sering kita dengerin, yang sering kita lihat. Kalau kader Prabowo itu kan kalau lihat Prabowo pidato itu kan kita nyimak ya. Kalau saya simpulkan tuh pokoknya gimana kader Gerindra itu yang punya kewenangan harus mampu membuat warganya menjadi pintar, menjadi cerdas. Maka saat kita merekrut anggota dan sebagainya, karena partai kita itu selalu kadang-kadang mensyaratkan nilai IQ IQ. Karena kan rata-rata IQ orang Indonesia masih 78 ke 79. Ya. Sedangkan Jepang udah 102. Makanya supporting kita nanti ke depan makan bergizi gratis ini kan salah satu dalam upaya itu. Ya kan, dalam rangka mempersiapkan bonus demografi 2030. Nah, kemudian membuat pintar, otomatis fasilitas pendidikan, kualitas pendidikan bukan hanya dari jumlah tapi juga dari kualitasnya. Nah, hari ini ya kita kan selalu mengejar. Banten ini masa belajarnya atau lama sekolahnya masih 9, artinya rata-rata SMP tamat nggak lanjut SMA. Itu rata-ratanya. Ya kalau di perkotaan mungkin sudah 11. Ya di Tangsel itu 11 rata-rata belajarnya. Artinya kalau 11 itu mungkin udah kelas 9, 10, 11, kelas 3 tapi nggak selesai. Kelas 2 Bang. Kelas 2 ya? Iya. Oh iya kelas 2, sorry, kelas 2. Kelas 2 nggak selesai, rata-ratanya ya, rata-rata. Nah kemudian membuat masyarakatnya pintar, cerdas, dan kedua membuat masyarakatnya sehat. Ya sekarang kan belum merata air bersih, nggak semua. Iya. Ya, belum semua masyarakat Banten tuh menikmati air bersih. Yang kasihan tuh yang di daerah-daerah utara. Air mereka kan payau. Jadi kalau mereka gali 100 meter pun belum ketemu tuh air bersih, air yang bisa langsung mereka konsumsi. Nah, ini kan harus jadi perhatian kita juga supaya mereka bisa sehat. Stunting kita masih tinggi. Salah satu yang tinggi ya mungkin di angka 24 sampai dengan mungkin 22 sekarang. Nah, upaya yang dilakukan kita adalah untuk memenuhi standar WHO yang 14, ya kita sedang upayakan terus. Nah, kedua itu tugasnya supaya membuat masyarakatnya sehat. Yang ketiga, ya bikin masyarakatnya makmur. Lapangan pekerjaan. Provinsi Banten hari ini kan tingkat pengangguran terbukanya udah 7,02%. Itu kalau kita jumlahkan kurang lebih sekitar 800.000 penganggurannya. Kenapa bisa terjadi pengangguran? Ya karena memang ada relokasi pabrik-pabrik yang Banten terkenal dengan kawasan industri, itu banyak relokasi. Yang tadinya usahanya itu adalah banyak ke padat karya, melibatkan banyak tenaga kerja, pabrik sepatu, pabrik tekstil, pabrik garment. Ya sekarang udah banyak relokasi ke Jawa Tengah. Pertimbangannya pertama mungkin upah, ya pertimbangan kedua mungkin harga tanah dan sebagainya. Atau memang trennya seperti itu. Nah, yang lainnya adalah rata-rata tamatan SMA atau Banten merupakan tempat yang dituju oleh pencari kerja, sehingga bersaingnya dengan orang yang mencari kerja dari tempat lain. Dan ini akhirnya ya menjadi tugas pemerintah Provinsi Banten untuk mempersiapkan angkatan kerjanya itu yang berkualitas. Nah, itu tiga yang menjadi kader Prabowo gitulah. Tiga itulah tugasnya gitu loh ya. Kalau dapat kewenangan itu, kalau mendapatkan mandat dari rakyat itu ya bikin rakyatnya cerdas, bikin rakyatnya sehat, dan bikin rakyatnya makmur. Tiga itu. Dan itu kan juga standar penilaian terhadap keberhasilan pemerintah, IPM. Ya, indeks pembangunan manusianya. Ada lagi nih Bang, misalnya hal-hal yang mungkin agak jarang dibicarakan. Perlindungan terhadap kelompok minoritas. Misalnya kita bicara toleransi beragama, kita bicara kelompok difabilitas, kelompok disabilitas gitu. Abang ada perspektif soal itu? Ada? Ya, sekarang saya
punya cita-cita itu Banten itu menjadi daerah yang ramah disabilitas. Saya kepengen jalan-jalan yang ada di Banten yang menjadi kewenangan kita, apakah itu kewenangan kabupaten atau kota, jalan-jalan yang memang jalan-jalan utama itu ada rambu atau pemandu untuk disabilitas. Dan kemudian gedung-gedung pemerintahnya saya kepengen itu ada liftnya supaya orang-orang yang menggunakan kursi roda juga bisa mengakses. Dan saya kepengen juga sekolahnya juga gitu. Jangan terpisah, jangan melulu semuanya terpisah, ada SKH. Saya pengen pendidikannya inklusi. Setiap SMA itu atau setiap sekolah itu bisa menerima anak-anak yang disabilitas tertentu, ya, yang bisa. Nah, tapi permasalahannya memang harus kita siapkan betul karena masalah bullying ini, ya, sehingga orang tua pun agak khawatir anaknya bisa sekolah di sekolah yang inklusi. Dan pernikahan anak, ya, anak-anak yang di bawah usia itu masih banyak menikah. Sudah dinikahkan gitu ya, karena tadi ya nggak sekolah, kemudian ya stigma anak sudah besar tapi nggak dinikah. Kalau nggak sekolah ngapain lagi? Iya, kalau nggak sekolah ngapain lagi? Tengah-tengah aja. Dan dampaknya banyak anak yang dilahirkan dalam keadaan stunting. Itu kemudian juga ya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini juga perlu jadi perhatian gitu. Tapi ya inti dari semua itu adalah bagaimana masyarakatnya pintar, masyarakatnya sehat, masyarakatnya makmur. Tiga itu dan insya Allah itu akan menyelesaikan tuh permasalahan stuntingnya, ya kan, permasalahan kekerasan dalam rumah tangganya, pernikahan anaknya, itu bisa kita ini. Dan perdagangan orang juga, Pak. Nah, emang ada, Bang? Kan banyak juga sebenarnya TKI yang berangkat dari Banten. Karena nggak punya pekerjaan, yang pernah saya alami lah waktu kecil, hampir mirip, teman saya nggak tahu jalurnya. Berangkat dari Banten tuh gimana jalurnya? Jadi ada satu wilayah ya, di Kabupaten Serang itu banyak yang menjadi TKI. Ada yang resmi, ada juga yang ilegal. Ya kan? Karena memang di sana mereka tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Satu, kalah bersaing dengan pencari kerja yang lain. Ya sekarang mau masuk pabrik pendidikannya hanya sampai SMP kan kalah pasti. Nah, ini harus menjadi dan kemudian banyak lulusan Banten yang menurut saya ke depan harus diperhatikan adalah lulusan pesantren Salafi. Mereka nggak punya ijazah tapi kemampuan mereka luar biasa. Nah, ini harus ada penyetaraan juga, harus ada semacam kayak model paket C gitu lah ya. Tapi mereka nggak harus sekolah lagi karena mereka bisa membaca, mereka bisa menulis, mereka bisa berprestasi, mereka bisa mengajar juga. Ini juga harus jadi perhatian supaya angka-angka tadi itu bisa berkembang gitu. Nah, Bang, berarti memang jadi gimana caranya Abang bisa mempercepat itu ketika jadi gubernur, Bang? Kewenangannya kan nggak terbatas juga. Iya, Nah, ini nih menurut saya jadi catatan penting. Seorang gubernur itu kan merupakan perwakilan pemerintah pusat atau orangnya presiden di daerah lah. Ya, azas dekonsentrasi kan. Orangnya Prabowo Subianto. Ya kurang lebih gitulah, orang Prabowo Subianto atau orang presiden lah. Presiden kan nanti siapa, sebelumnya siapa gitu kan. Nah, sehingga kerjanya pun harusnya mandatori pusat. Ya kan, yang diberikan kepada mereka. Dan kemudian jangan lagi main oper-operan. Iya, urusan pendidikan SD, SMP itu menjadi tanggung jawab atau urusannya pemerintah kabupaten kota. Ya, tapi bukan berarti pemerintah kabupaten kota itu kemudian diam aja melihat nggak ada SMA di sana, ya kan? Dan kemudian juga begitu juga pemerintah provinsi juga jangan beranggapan urusan saya kan SMA, SMP bukan urusan saya. Nggak bisa, rakyat kan nggak mau tahu itu. Rakyat kan taunya kan pemimpinnya, ya kan? Rakyat taunya Pak Prabowo lah sebagai presiden, ya kan. Kalau kami nggak sekolah berarti Pak Prabowo gitu. Nah, kami kan harus mengamankan itu, harus sebagai bisa memastikan itu. Ya sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah. Jadi kita bukan bersaing dengan tingkat kabupaten kota. Semua urusan itu urusan kita, urusan negara, urusan pemerintah. Karena kan pemerintah itu tugasnya kan melayani. Bagaimana cara dia melayani? Dia diberi kewenangan. Apa kewenangannya? Mengatur. Nah, kewenangan untuk mengatur inilah digunakan sebaik-baiknya. Jadi kalau seandainya di wilayah perkotaan permasalahan pendidikan sekarang adalah jumlah sekolah, ya kan, jumlah SD-nya banyak karena ini efek dari kebijakan Impresnya, SD Impres. Ada 01, 02, 03 padahal di gedung yang sama, benar nggak? Itu terjadi. Nah, kedua masuk ke SMP jumlahnya berkurang nih SMP-nya, maka lahirlah sekolah-sekolah swasta. Habis itu naik ke SMA berkurang lagi setelah menjadi kewenangan provinsi. Dengan wilayah yang luas provinsi harus bangun sekolah. Sekarang ngebangun sekolah bangun satu SMA
di perkotaan seperti Tangerang Selatan, harga tanahnya kan mahal sekali. Nah, kalau kita nggak ngobrol sama pemerintah tingkat kota, dan kemudian kita masih saling ego, nggak mau lah kalian beli tanah sendiri, akhirnya nggak sekolah kan warga kita juga. Nah ini yang harus dikonsolidasikan. Jadi perannya seorang gubernur ya tugasnya adalah bukan berpikir pengen jadi presiden ke depan, gitu. Tugasnya gimana sukses ini, sukses pemerintahan ini, karena sukses pemerintahan ini berarti sukses juga dia. Emang abang mau jadi presiden? Ya enggak, maksud saya itu tugasnya. Itu tugasnya. Gitu. Itu maksudnya Abang nggak lihat fokusnya. tongkrongan abang. Fokusnya gitu loh. Fokusnya menurut saya, fokusnya seorang gubernur itu bagaimana bisa menjadi supporting atas suksesnya pemerintahan. Nah, Bang, ini isu yang juga berkaitan dengan Banten. Dulu waktu gua kuliah di FISIP UI itu ada dosen gua yang nulis soal Banten, namanya Andi Rahman. Dia menyebutnya nggak ada tuh demokratisasi Banten tuh nggak ada. Yang ada Bantenisasi demokrasi katanya. Jadi demokrasinya jadi Banten, ya ada dinasti A, dinasti B, dinasti C gitu ya. Dan ini juga menjadi salah satu problem ketika di provinsi itu tidak ada strong leader gitu yang bisa membuat dinasti-dinasti ini bisa terkonsolidasi gitu. Ya, jadi silo, makanya silonya kayak gitu. Iya, jadi program pembangunan dan kadang-kadang dinasti ini berlawanan sama dinasti ini gitu misalnya. Itu yang membuat bagaimana birokrasi itu sebagai distributor dari sumber daya yang ada di negara itu tidak bisa berjalan dengan optimal gitu. Abang ngelihatnya gimana? Ya kalau saya sih ngeliat sederhana ya. Kalau kita linear dengan pemerintah pusat, kita jalankan yang menjadi mandatori kita di daerah, ya insya Allah ini bisa terkonsolidasi. Yakin saya kayak pusat itu penting untuk mengkonsolidasikan. Jadi kalau seandainya kita berpatokan selalu ke situ, ya saya pikir zaman kan juga berubah. Dan saya lihat juga masyarakat Banten itu kan semakin hari juga kan semakin memiliki kesadaran gitu loh. Nah, kesadaran ini kan terlihat dari contoh di Kota Tangerang. Ya, kemudian nanti juga contoh di daerah-daerah Cilegon katakan. Cilegon kan sebelumnya penguasanya sekarang baru Kota Serang. Ya saya berharap sih mudah-mudahan ya. Artinya kehidupan demokrasi di Banten semakin baik. Dan saya punya keyakinan juga bahwa ya Banten ini punya modal untuk menjadi daerah yang maju. Nah modalnya itu ya tadi rakyatnya banyak 12 juta siang hari. Potensi juga banyak. Kita ini ada 2 nih lautnya. Ada laut utara, ada laut selatan. Kita juga sebagai daerah pertama perlintasan untuk ke ibu kota. Maaf, sekarang kota Jakarta ya. Itu ke daerah perlintasan dari Sumatera. Nah kita gimana sekarang memanfaatkan, jangan cuma dilewati aja. Mampir dong ke Banten. Nah soal mampir-mampir Bang, dulu waktu gua kecil sampai remaja lah ya, itu ada satu potensi wisata alam pantai yang sangat terkenal di Banten, Anyer. Iya. Ya kan, Sheila Majid punya lagu tuh antara Anyer dan Jakarta. Betul, Sheila Majid. Iya, tapi gimana syairnya? Iya, antara Anyer dan Jakarta. Ya kan gitu. Pasti hari ini itu bukan. Bang Apa lagi? Itu lagu Bang Ason tahu tuh. Lagu Na 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 na. Gak tahu saya itu. Slang. Oh. Ada Anyer juga kan lagunya. Iya, itulah Anyer Panarukan. Dendles itu. Iya, Dendles ya. Gimana Bang? Sekarang Ya, Anyer itu tuh sebenarnya kayaknya potensi. udah kehilangan Enggak masih. kehilangan kedikdayaannya dan pesonanya. Maksudnya Ya, karena Anyer udah stigma. bukan jadi karena rujukan lagi, Bang. stigmanya macet kan. Kalau mau nyampe ke sana perlu perjuangan kan. Lama sampai mabuk di mobil ya kan. Iya. Karena ngelewati suatu kawasan industri ya. Ini kan harus ada sesuatu cara berbeda. Selama ini kan kita selalu melebarkan jalan. Jalan tuh dilebarkan. Sekarang tolnya juga kan dilebarkan nih. Nah dilebarkan jalan itu kendalanya tetap ada pas di ujung, bottlenecknya. Ya kan pasti nanti di ujung menyempit. Akhirnya macet juga. Yang harus kita lakukan sebenarnya ada satu ya terobosan yang seperti yang dilakukan Pak Jokowi. Anyer Panarukan itu ada sekarang jalan Cipali, tol Cipali kan berubah itu. Nah saya kepengen juga Banten gitu. Ada jalan alternatif. Karena Banten ini lengkap. Ada gunungnya, ada lautnya. Ya kan? Ada perkotaannya, kalau mau wisata perkotaan kan ada di Tangerang Selatan, di Kota Tangerang atau di kabupaten. Ya kalau pengen wisata religinya juga kita ada Banten Lama, ada Batu Quran, ada sebagainya. Dan kalau kita wisata alamnya kita ada hutan, kita ada Anyer, ada Carita.
bahkan juga kita ada pantai selatan. Nah, masalahnya sekarang orang mau nyampe ke sana tuh udah berat mikirnya dulu, jauh. Ya kan, infrastrukturnya. Mau nyampe ke ujung kulon tuh berapa lama kita harus sampai ke ujung kulon. Akhirnya kita tahu ujung kulon itu cuma ada badaknya aja. Tapi persis kayak gimana di ujung kulon kita nggak pernah tahu kan. Padahal gitu. bagus ya Bang ya. Padahal bagus ujung kulon itu. Hah? UK. Ujung kulon. Ujung kulon UK. Ya kan? Kita banyak pulau juga sebenarnya. Nah, kendala kita masalahnya adalah sekarang contoh ya kayak mau ke Anyer. Jalan kita kan cuma jalan sampai tol, keluar masuk ke kawasan KS, nanti ngelewatin pabrik-pabrik kimia, habis itu nanti ngelewatin pasar Anyer, macet dan sebagainya. Padahal kita punya alternatif. Ngelewat jalur di masuk kota dulu, nanti lewat daerah perbukitannya. Itu bagus juga dan ya ini harus kita kembangkan lah dan harus buat jalan baru lah intinya. Berarti infrastruktur nih. Infrastruktur perlu. Iya kan dulu kan semua orang ada resort bagus, sekarang banyak kayak mangkrak Nah, segala gimana? macam. Macet itu. Itu kan itu kan wisata, itu kan dan tumbuhan kemudian juga ekonomi warganya atau pelaku-pelaku industri pariwisata di sana juga kita harus edukasi. Gimana bisa mereka jadi benar-benar jadi tuan rumah yang baik gitu kan. Hospitality Ya service hospitality-nya jangan sampai orang parkir udah dipalak gitu kan. Nah kayak gitu-gitu. Itu semua kan pembinaan. Dan mereka kan kalau terus gimana contohnya kalau sekarang hotel-hotel mungkin sekarang pas lagi musim ramai penuh kita kan bisa bikin melibatkan masyarakat untuk membangun juga ya kan tempat-tempat mereka untuk nginap dan sebagainya. Potensinya masih besar sekali. Sekarang pantai di mana lagi yang paling dekat? Makanya. Dan bisa berenang loh Anyer. Iya. Ya kan pasirnya bagus segala macam. Nah tinggal dari masyarakatnya kita edukasi supaya mereka bisa menjaga keberlangsungan ekonomi mereka. Mereka menjadi penjaga pantai, mereka menyewakan alat-alat untuk berenang, untuk main-main di Juga ada main juga. Baywatch ini. Baywatch lokal lah, Baywatch lokal ya kan. Nah, Bang, ini hal yang mungkin kayaknya kalau jadi pejabat di Indonesia, jadi kepala daerah gitu ya, yang ngerti itu cuma gubernur sama bupati itu. Yaitu soal dana desa. Karena kan wali kota kan nggak punya dana desa kan. Betul, dana kelurahan ada tapi. Hah? Dana kelurahan ada kan? Gimana? Ya artinya anggaran untuk perkelurahan kan juga ada. Ya, tapi namanya nggak dana desa aja. Iya, dana desa, tapi kan undang-undangnya kan nggak ada. Betul, kalau nggak ada wali undang-undang kota. desa, betul. Ya kan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 ini kan. Oke. Ya kan tahu nggak lu sih? Nah, Abang melihat ini banyak yang mengatakan bahwa salah satu isu dalam pengelolaan dana desa itu adalah peruntukannya tidak optimal sesuai dengan kebutuhan gitu. Misalnya akhirnya bangun jalan terus di desa itu kan. Terus ada lagi yang mengatakan bahwa kapasitas aparat desa kita belum mampu untuk mengelola uang yang juga akan semakin banyak dan ini saudara Banten aja mungkin ada kali 20 triliun, 30 triliun tuh untuk dana desa kali. Enggak sampai dong. Nggak nyampe ya? Desa di Banten itu 80% dari 1.552 desa dan kelurahan. Ya kurang lebih sekitar 1.200 sampai 1.250 desa. Ya artinya kan kalau satu desa 1 miliar gitu kan, ya sekitar 1,2 T kan. Iya 1,2 T. Nah permasalahannya memang yang dikeluhkan oleh masyarakat desa itu infrastruktur. Saya meyakini sekali bahwa kepala desa pasti pusing juga gimana ngatur uang sebesar itu untuk bisa menyelesaikan permasalahan infrastrukturnya. Disinilah menurut saya kesempatan ya pemerintah Provinsi Banten untuk turut serta. Jangan lagi bicara masalah kewenangan-kewenangan. Ada caranya, undang-undang jalan kan membolehkan untuk pemerintah Provinsi Banten mengambil peran untuk membangun jalan-jalan poros desa. Nah ini kita harus kita lakukan supaya pengoptimalan dana desa itu bisa dipergunakan lebih optimal lagi untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Karena ngebangun punya uang 1 miliar, ngebangun jalan 2 kilometer juga belum tentu selesai. Iya. Dan kalau seandainya itu dibebankan kepada kepala desa kasihan. Dan yang terjadi hari ini di Provinsi Banten di beberapa tahun terakhir penyalahgunaan dana desa itu nggak terlalu besar. Hanya kalau nggak salah 2 atau 3 kasus. Nah itu. Yang lain lebih lihai. Ya saya nggak tahu. Tapi intinya permasalahan infrastruktur ini di desa-desa ini menjadi hal memang yang real. Jadi kadang-kadang satu desa, kalau desa di daerah Pandeglang dan Lebak itu kan luas-luas ya. Nah sekarang bayangin luas, kalau
kalau di daerah perkotaan ngebangun jalan sepanjang 1 kilo itu bisa mungkin mempersatukan kurang lebih sekitar 10.000 sampai dengan 20.000 warganya. Tapi ngebangun jalan desa sepanjang 2 kilo di desa itu mungkin baru menghubungkan 10 atau 30.000 atau 30 rumah. Iya betul. Itu kondisi. Belum lagi rumah tidak layak huni yang harus dipikirkan oleh kepala desa. Nah, Bang, Abang ini kan orang politik kan, Bang. Jalan Abang pun jalan politik. Iya. Tapi ini solusi Abang teknokratis semua nih, Bang. Nggak Saya kan kayak 5 tahun jadi ketua DPR. nggak teknokratis. Maksudnya nggak kayak orang politik. Dulu kan ada orang politik DP 0 gitu tuh kan orang politik. OKOC itu orang politik tuh. Terus apa lagi? Insya Allah saya bangun. Iya. Enggak, maksudnya program-program yang orang politik banget yang sisi ketidakmungkinannya lebih tinggi daripada sisi kemungkinannya maksudnya. Abang ini kan kayaknya yang Abang mau kerjain tuh hal-hal yang pasti-pasti aja tuh dari Konkret tadi. itu, terukur. Iya, Abang gimana meyakinkan rakyat kan butuh monumen-monumen ini Bang, makan siang Saya juga gratis hidup misalnya. dari kecil itu kan saya hidup yang real aja. Kalau mau bicara makan, saya kan nggak bicara makan 5 tahun ke depan. Saya bicara makan buat besok. Hari ini juga gitu. Saya mau membangun Banten, saya membicarakan yang dibutuhkan Banten hari ini. Sanitasi warganya. Gimana kita nggak banyak yang stunting? Ya kan kalau warganya nggak semuanya di toilet buang airnya. Itu masih terjadi di Banten dan kita nggak boleh malu untuk mengakui itu. Kita harus kerjakan yang real. Dan masyarakat Banten ya real aja. Dan saya punya keyakinan, satu lagi sebenarnya saya punya keyakinan, yaitu program yang diterima oleh masyarakat terhadap Pak Prabowo ini menimbulkan sebuah semangat bahwa Indonesia akan maju. Kita udah coba nih ya, saya sebagai ketua DPRD beberapa kali menghadiri uji coba makan bergizi gratis. Di Kota Tangerang itu PJ wali kotanya melakukan itu uji coba, dan kemudian uji cobanya ini sampai pembiasaan. Kalau uji coba kan sekali 2 kali, ini pembiasaan sampai 3 bulan. Dan luar biasa menurut saya upayanya. Dan saya kepengen menjadi bagian yang itu. Ingin mensukseskan nanti programnya Pak Prabowo, program pemerintah pusat, agar masyarakatnya betul-betul sesuai dengan yang diharapkan, tumbuh berkembang, dan keberhasilan ini harus dikawal oleh pemerintah daerah. Jadi jangan cita-citanya jauh dari apa yang ingin dikerjakan oleh Pak Prabowo. Jadi ngapain saya ngomong contoh 0% dan sebagainya itu contoh. Salah satu permasalahan tenaga kerja di Provinsi Banten itu adalah terkait dengan tempat tinggal mereka. Mereka kerja di satu industri dan kemudian tinggalnya jauh dari rumahnya. Sehingga mereka harus ngontrak, harus kos. Sehingga mereka punya 2 dapur. Jadi saat mereka menerima gaji mereka, yang pertama mereka harus lakukan adalah bayar kosnya. Nyampe ke rumahnya mereka nggak utuh lagi uangnya. Dan ini akan mengakibatkan terus standar hidup layaknya tidak terpenuhi. Lama-lama kan jadi beban. Pekerjanya punya beban, industrinya juga punya beban. Akhirnya nggak ketemu jalannya. Makanya ke depan juga saya kepengen memanfaatkan program-program dari pemerintah pusat terkait dengan rusunawa khusus pekerja. Ya kan, dibuatlah dekat lokasinya. Nah, pemerintah pusat contohnya pemerintah pusat menyediakan bangunannya, pemerintah daerah menyediakan tanahnya. Nah, tanah yang disediakan kalau bisa ya harus dekat dengan kawasan-kawasan industri tersebut. Ya kalau agak jauh sedikit pemerintah provinsi bisa menyediakan bus pekerja. Dan kemudian juga bisa membangun sekolah di sana, tempat pendidikan di sana, berkolaborasi dengan pemerintah tingkat 2. Akhirnya apa? Pekerja juga happy kerjanya. Anaknya sekolah, tempat tinggal mereka nggak harus terpisah dengan keluarganya. Industri juga diuntungkan dengan produktivitas pekerjaannya. Banyak hal. Jadi menurut saya segala sesuatu yang harus dikerjakan yang langsung bisa dikerjakan. Contoh Pak Prabowo kenapa menguji coba terus makan bergizi gratis ini? Karena memang dia ingin langsung lakukan. Nah, saya juga begitu. Pertama kalau seandainya saya terpilih, yang pertama saya lakukan adalah saya membangun komunikasi dengan para industri-industri. Yuk, tolong bantu pemerintah Provinsi Banten. Kalian butuh tenaga kerja level standarnya seperti apa? Nah, kita kan bisa lakukan upaya nanti. Anak-anak sebelum lulus SMA, kelas 3 SMA, selesai mereka ujian standar mereka, kita punya waktu 6 bulan untuk memberikan vokasi kepada mereka, bekerja sama dengan pihak-pihak swasta sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi nggak ada lagi alasan saat mereka nanti selesai sekolah, mereka mau bekerja dianggapnya tidak memenuhi standar, nggak link and match katanya. Nah ini harus kita upayakan. Cocok juga Bang jadi menteri tenaga kerjanya Prabowo Subianto. Wih. Bang kalau Abang katanya kita disuruh serius-serius. Abang kalau kelihatan jago gini, Pak Prabowo bilang
Paten juga salah juga Iya. gua kasih rekomendasi Sony nih. Jadi menaker gua aja nih. Atau Enggak. kepala Saya, kadang-kadang saya Bang, ngerasa gini ya. Ini saya ngerasa gini. Saya ini kan pernah ngalamin susah sekolah. Masa lagi nanya. Iya, ya kan? Saya pernah ngalamin Gimana ceritanya? sulit untuk mendapatkan sekolah, tapi memang gini, saya ini bernama di kakak. Saya ini anak kelima, tapi saya lulus SMA pertama. Jadi itulah kondisinya, dan ini bukan kondisi yang cuma saya menghadapi, banyak anak-anak lain yang menghadapinya. Banyak teman-teman seusia saya nggak sampai sekolah, cuma sampai tamat SMP. Nah, keinginan kuat saya pengen sekolah itu membuat saya akhirnya bisa sekolah, dan saya pengen juga gitu anak-anak itu, ya anak-anak Banten itu jangan kesulitan. Makanya program beasiswa dan sebagainya itu saya pengen nanti ada. Ya, walaupun sekarang sudah ada ya, tapi besok itu lebih terarah gitu. Satu desa satu orang yang mendapat beasiswa gitu, supaya dia bisa mengangkat derajat keluarganya dan kemudian menjadi inspirasi anak-anak desa berikutnya. Bang, kata Pak Bambang Pacul kan abang ini salah satu Korea lah. Punya ciri-ciri Korea lah. Menurut abang memang Korea bukan? Ya saya nggak tahu kan, Pak Bambang Pacul yang tahu yang Korea itu gimana standarnya. Ya kan, Dalam tapi saya definisi sih ngerasa Korea. gini, kalau saya nonton podcast beliau, saya baca buku Kan beliau tahu itu, kan kurang lebih Korea. ya gimana? saya punya bayangan bahwa mentalitas Korea itu maksudnya orang yang nggak pernah menyerah gitulah kan. Jadi nggak pernah menyalahkan Tuhan, kenapa saya lahir dari keluarga miskin. Yang penting saya kerja, saya berusaha dan sebagainya, dan punya keyakinan bahwa masa depan itu akan terang. Nah, sebenarnya dari kecil saya juga terbiasa membaca atau melihat sukses-suksesnya orang-orang besar. Nah, biasanya saya sangat tertarik itu kalau berdasarkan orang-orang yang menjadi idola saya itu orang-orang yang memang berlatar belakang bukan orang-orang keluarga kaya dan sebagainya. Karena itu yang lebih pas sama saya gitu kan. Kalau saya membandingkan sesuatu, saya pengen jadi sesuatu, tapi yang saya jadikan contoh ya startnya aja nggak sama, udah pasti lain kan. Makanya kayak ada beberapa tokoh yang dia bukan dari keluarga berada, tapi kemudian menjadi seseorang dan sebagainya, itu ya menjadi inspirasi. Tapi saya sendiri juga nggak tahu siapa yang saya contoh, ya kan. Tapi yang saya alami adalah setiap saya dalam fase-fase kehidupan saya selalu mengerjakannya secara serius. Dan menurut saya kalau saya kerjakan itu secara serius, hasilnya itu bisa hari ini, bisa besok, bisa lusa, dan saya nggak pernah berpikir hasilnya kapan. Yang penting saya kerjain aja. Tapi kan Pak Prabowo bukan dari orang susah tapi jadi idola abang. Kenapa? Oke, sampai jumpa lagi.